Anak-anak ibu, selamat datang kembali di SD Negeri 094120 Bawang. Kali ini, tema yang ibu terangkan adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Pembelajaran kelas 4 yang disusun oleh Agustika Beru Bangun, SAG. Anak ibu yang baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, yang patut kami sembah, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah, terangilah hati, budi dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu, melalui perumpamaan Yesus, yang diwartakan kepada kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah, siswa dapat menjelaskan, apa alasan Yesus menggunakan perumpamaan. Anak-anak yang baik, sampai saat ini, di dalam masyarakat masih terpelihara kebiasaan, bercerita lisan atau mendongeng, entah itu sebuah cerita legenda, cerita fiktif, cerita sejarah, atau cerita binatang, cerita atau narasi, menurut banyak kalangan, memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai media pendidikan. Selain itu, cerita apapun jenisnya, sangat disukai oleh anak-anak hingga dewasa dan orang tua. Di dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan beraneka macam cerita yang dikenal sebagai perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan Yesus tidak lain ditujukan agar para pendengar dapat dengan mudah memahami makna kerajaan Allah yang hendak disampaikannya. Di dalam Injil, terdapat sejumlah perumpamaan berupa kisah yang singkat yang digunakan Yesus agar Injil kerajaan Allah yang menjadi pokok pewartaannya meresap di dalam hati para pendengarnya. Beberapa perumpamaan yang kita bahas adalah pertama, perumpamaan tentang seorang penabur yang dikutip dari Injil Matius 13 ayat 1-13. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering, karena itu tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Yang kedua, perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Dikutip dari Injil Matius 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya, dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yang ketiga, perumpamaan tentang harta terpendam yang dikutip dari Injil Matius 13 ayat 44-51. Hal kerajaan surga itu, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab cintanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pula pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Nah, anak ibu yang baik, inilah ketiga perumpamaan yang bisa kita simak dari Injil Matius. Jadi kesimpulannya adalah yang dimaksud penabur adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan benih adalah sabda Allah. Sabda Allah itulah yang berisi nilai-nilai Kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan dan persaudaraan. Benih yang ditaburkan jatuh di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak berduri dan di tanah yang baik. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang, Mat 13, 24-30, melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Sementara perumpamaan tentang harta terpendam, Mat 13, 44-51, memiliki makna bahwa kerajaan Allah merupakan hal yang utama, sehingga kita harus memperjuangkannya secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Nah, anak-anak, sebagai bahan refleksi, kamu bisa mengerjakan soal yang ibu berikan. 1. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? 2. Pilihlah salah satu perumpamaan yang kamu sukai. 3. Tulislah 2 peribahasa dan artinya. Dengan ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, segala hormat kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses pembelajaran kami berlangsung. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.